أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah berlalu dari kita dan hari ini kita berada di tanggal 1 Syawal, Yaumul Id, hari raya umat Islam, hari kemenangannya orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan curahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sejak tadi malam lisan ini bertakbir, mengagungkan, mengesahkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat yang keluar dari lisan kita berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia yang terhujam di dalam dada kita, ketenangan batin, ketentraman jiwa, kelapangan dada, itu pun merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak curahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, umat Islam bukan hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara hampir seluruh dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah dan juga ujian ibadah. Ujian musibahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana berupa pandemi Covid-19. Sedangkan ujian ibadahnya adalah bahwa musibah itu terjadi saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, orang yang berhasil melewati dua ujian ini dapat dipastikan dia akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi pandemi Covid-19 dengan penuh kesabaran, meyakini bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan setulus hati, maka dadanya akan semakin lapang. Begitu beratnya penderitaan pun terasa akan ringan sekali. Oleh sebab itu, pernah seorang ulama generasi tabi'in, atau lebih tepat dikatakan generasi tabi'ut tabi'in, yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi. Suatu ketika beliau pernah ditanya, "Kaifa a'rifu annal bala'a iqabun minallahi au kafaratun au irtiqa'un wa rif'ah?" Ya Syekh Junaid Al-Baghdadi, bagaimana aku dapat mengetahui bahwasanya bala yang Allah turunkan itu adalah merupakan hukuman dari Allah, atau kafarah, jalan Allah hendak mengampuni dosa hambanya, atau justru itu merupakan jalan Allah hendak mengangkat derajat seorang hamba? Lantas Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab,
Ia katakan, idza ghadabta fahuwa ghadabun minallah. Apabila engkau marah, engkau kecewa dengan bala yang Allah turunkan kepadamu, ketahuilah bahwa itu adalah kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Man la yashkur ala na'mai, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, wala yasbir ala balai, dan tidak bersabar terhadap bala yang sudah aku turunkan kepadanya, wala yarda biqadai, dan tidak ridha dengan ketetapanku, falyattakhid rabban siwai, maka hendaklah ia mencari Tuhan lain selain daripada diriku. Ini tanda kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tak pandai bersyukur dan orang tidak sabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, wa idza sabarta fahuwa kafarah. Apabila engkau bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu adalah kafarah, jalan Allah menebus dosa yang sudah engkau lakukan. Allah hendak mengampuni kesalahan yang sudah engkau perbuat. Dan yang ketiga, wa idza radita fahuwa irtiqa wa rif'ah. Apabila engkau ridha dengan bala Allah Subhanahu wa taala itu, maka sebenarnya itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ketika menghadapi bala akan pada sikap yang berbeda. Sikap yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Bagaimana sikap kita ketika menerima bala itu akan menentukan bagaimana keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertanyaan yang sangat mendasar, 30 hari sudah kita lewati. 30 malam kita sudah isi. Kira-kira ibadah apa yang istimewa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Apa keistimewaan yang kita miliki sehingga kita merasa layak disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Apakah kita menganggap qiyamul lail kita adalah ibadah istimewa yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Atau kita menganggap bahwa puasa kita adalah sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tadarrus Al-Qur'an kita, sedekah kita, atau amal ibadah yang lainnya? Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarrah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, kitab ini merupakan catatan dari pengajaran yang ia terima dari gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitab tersebut ia menuliskan bahwa ada sebuah riwayat, Kana Al-Hasan Al-Basri sa'alan nas. Pernah suatu ketika Hasan Al-Basri bertanya kepada orang-orang, ma afdalul a'mal, amal apa yang paling utama? Faqala ba'duhum, maka sebahagian mereka menjawab, al-hajj, amal yang paling utama, ibadah yang paling hebat itu adalah melakukan ibadah haji. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian mereka juga menjawab, as-salah, ibadah yang paling utama itu adalah salat. Wa qala akhar, sedangkan yang lain mengatakan tarkul maksiyah, ibadah yang paling utama adalah meninggalkan kemaksiatan. Lantas Hasan Al-Basri mengatakan, sodakta, benar engkau wahai saudaraku. Artinya menurut pemahaman Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama generasi tabi'in yang ia lahir 9 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ia berguru dengan sahabat-sahabat besar semacam Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ia mengatakan bahwa
benar yang engkau katakan, ibadah yang paling utama itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah pada halaman 175. Ia mengatakan, i'lam annad dina syatran, ketahuilah olehmu bahwa agama itu terbagi dua. Ahaduhuma tarkul ma'asi, yang pertama meninggalkan kemaksiatan, wal akhar fi'lut ta'at, kemudian yang kedua mengerjakan ketaatan-ketaatan. Lebih lanjut Imam Al-Ghazali mengatakan, wa tarkul manahi huwa asyad, meninggalkan larangan agama itu sangat sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Fatta'ah, sedangkan ketaatan itu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin, dapat dilakukan oleh siapa saja. Wa tarku syahawat la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun, sedangkan meninggalkan hawa nafsu itu tidak dapat dilakukan melainkan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar keimanannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini berikut juga dengan pemahaman Hasan Al-Basri, sangat berkaitan erat dengan Ramadan. Karena apa? Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan syahwat kita, mengendalikan hawa nafsu kita, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, bukan hanya sekedar mengisinya dengan sebuah ibadah belaka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah buat orang untuk melakukan ketaatan. Pelacur yang kerjanya setiap hari berzina, ketika ia melihat wanita renta yang sedang kesulitan menyeberang jalan, secara otomatis hatinya akan tergerak membantu wanita itu. Orang yang pekerjaannya mabuk satu hari bisa 3 kali, pagi mabuk, siang mabuk, malam mabuk, tapi ketika masjid dilempar batu oleh orang lain, orang yang mabuk ini dalam keadaan mata merah, siap mengancungkan senjata, mengucapkan kalimat takbir, membela masjid yang dilempar. Tetapi bisakah orang yang pemabuk ini disuruh berhenti untuk meminum khamar? Bisakah seorang pelacur ini disuruh berhenti untuk berzina? Belum tentu. Para da'i, para ustadz, para mubalik, para ulama, ketika menyeru orang untuk melakukan ketaatan, mudah sekali untuk dilakukan. Tidak ada halangan dan rintangan. Bahkan pengurus masjid pun, jika seandainya mengumumkan untuk melakukan kebaikan melalui toa masjid, tidak akan ada pertentangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bayar zakat fitrah, tidak ada yang ngomel, tidak ada yang merepet. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari mendirikan sholat, tidak ada persoalan. Tapi coba bayangkan kalau seandainya para da'i, para penceramah, para ustadz, para ulama, bahkan pengurus masjid menghimbau untuk membubarkan perjudian, membubarkan prostitusi, menghentikan kemaksiatan, tantangannya akan sangat berbeda. Karena sebab apa? Meninggalkan kemaksiatan itu tidak mudah. Ramadan melatih kita untuk menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Bahkan para ulama kita dalam terminologi ilmu tasawuf, di dalam kitab-kitab mereka selalu mendahulukan bab yang pertama adalah bab taubat, bab istighfar, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga kalau kita melihat terminologi tasawuf untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tahap yang pertama itu adalah takhalli, mengosongkan diri dari kejahatan-kejahatan, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Baru tahap berikutnya adalah tahalli, mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang cerdas tidak akan pernah mau meletakkan air yang jernih dan bersih ke dalam wadah yang kotor. Tidak akan pernah ada yang mau seperti itu. Bagaimana kita berharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jiwa kita kotor, hati kita ternoda dengan perbuatan dosa, tubuh kita senantiasa melakukan kemaksiatan.
maka akan sulit sekali kita menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai bentuk keberhasilan kita melewati Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pada halaman 136 sampai 137 diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, ia mengatakan, "Man shoma Ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu in aftara Ramadan alla ya'sillaha dakhala al-jannah bi ghairi mas'alatin wala hisabin." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan terbetik di dalam hatinya bahwa ketika Ramadan berlalu dia tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta dan tanpa melalui proses hisab perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, wa man shoma ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara Ramadan asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan terbetik di dalam hatinya bahwa ketika Ramadan telah berlalu dia akan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa orang ini akan tertolak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu pada Idul Fitri ini kita harus memiliki azam yang kuat, keteguhan di dalam hati untuk merubah cara hidup kita. Jika mungkin seandainya sebelum Ramadan kita bergelimangan perbuatan maksiat, kita senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan, mulai detik ini tidak menunggu nanti, sekarang hentikan semua rencana kejahatan kita itu, hentikan semua niat-niat buruk yang ada di dalam hati kita itu, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Tidak ada yang tahu kapan ajal seseorang itu akan datang. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita, yang bagaimanapun keadaan kita, mungkin ada yang di antara kita belum benar-benar berbahagia, ada sedikit duka di dalam hatinya dengan berbagai macam persoalan yang beraneka ragam. Ketahuilah bahwa kita masih memiliki nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah momentum kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya justru ada orang yang berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, teriakan mereka tidak didengar, permohonan mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Tuhan kami sudah lihat, kami sudah dengar, kami yakin dengan peristiwa hari ini, menyesal kami, pedih perih penderitaan kami hari ini. Kembalikan kami ke dunia, hidupkan lagi kami. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang sudah dicabut nyawanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan lagi aku hidup ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, niscaya aku akan beramal saleh dengan amal yang dulu pernah aku abaikan ketika berada di dunia. Dulu orang solat, aku enggan mendirikan solat. Orang membayar zakat, aku bakhil menyimpan hartaku bertumpuk-tumpuk. Orang beriman justru aku ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal aku, kembalikan aku ke dunia." Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini bahwa orang yang sudah meninggal dunia, tidaklah ia ingin kembali ke dunia semata-mata hanya karena ingin mencari wanita cantik yang belum sempat ia nikahi, bukan karena mau mengumpulkan harta yang belum sempat ia miliki, bukan karena mau mengejar jabatan yang belum sempat ia duduki, atau hanya sekedar meregu popularitas yang belum sempat ia rasakan. Tapi orang-orang yang sudah meninggal dunia ini ingin kembali ke dunia semata-mata hanya ingin beramal saleh. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita,
dahulukan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr